Kita lanjutkan. Sekarang kita sampai pada sifat-sifat dan operasi aljabar. Oke, ini eksplorasi 4.2 pola ubin kolam renang. Perusahaan konstruksi kolam renang mendapatkan permintaan untuk membuat kolam renang untuk persegi dengan berbagai ukuran yang dikelilingi oleh ubin. Ya, ini adalah bentuknya. Ya, ini ada kolam renang yang dikelilingi ubin. Salah satu komponen biaya yang perlu dihitung pastinya termasuk banyak ubin yang akan digunakan dalam pembuatan kolam renang tersebut. Oleh karena itu, perusahaan ingin mengetahui berapa banyak ubin yang digunakan berdasarkan ukuran sisi dari kolam renang. Diketahui bahwa ubin yang digunakan adalah ubin khusus yang ukurannya adalah 1 meter kali 1 meter, jadi ubinnya persegi. Ya, Rani, seorang karyawan di perusahaan tersebut mencoba untuk menghitung banyak ubin yang akan digunakan. Berikut adalah sketsa yang dibuat Rani dengan menggunakan variabel S yang menyatakan ukuran sisi kolam renang. Ini adalah sketsa dari Rani. Ya, jadi S ini adalah sisi, panjang dari sini ke sini S. Ya, jadi panjang dari kolam renangnya ini adalah S. Ya, di sini masih ada 1 ubin. Ya, 1 ubin ini juga S. Ya, panjangnya sama karena persegi. Ya, oke, kita lanjutkan saja. Menurut kalian bagaimana bentuk aljabar dari banyak ubin yang dapat dibentuk oleh atau dari sketsa Rani? Bentuk aljabarnya seperti ini. Ya, Rani itu bikin ya mempreteli ya, menguraikan bentuk ini menjadi ini. Jadi ini adalah S, di sini S, di sini S, maka dijajar di sini S, 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 S. Jadi S-nya ada 4, ditulis 4S. Plus ubin yang hijau juga 4, 1, 2, 3, 4 ditulis seperti ini. Oke, nah tulislah bentuk aljabar dari luas kolam renang. Kalau luas kolam renangnya jelas ini adalah persegi, rumusnya adalah sisi kali sisi, ya, atau sisi kuadrat. Ini adalah luasnya. Oke, nah 4 rekan kerja Rani yang bekerja dalam satu tim yang sama juga mencoba untuk melakukan perhitungan banyak ubin. Berikut ini adalah bentuk aljabar yang ditemukan oleh masing-masing rekan kerja Rani. Variabel N menyatakan banyak ubin dan variabel S menyatakan ukuran sisi kolam renang. Buatlah sketsa dari masing-masing ide dari 4 kerja Rani. Yang pertama adalah Joko. Joko mempunyai ide N adalah 4S plus 1. Jadi ini masing-masing adalah S plus 1. S ditambah 1 ubin. Ya, nah, masing-masing jumlahnya 4. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Jadi bisa secara aljabar menurut Joko N adalah 4 kali S plus 1. Ya, dan ini oke. Wisnu ya sama dengan idenya Rani sebenarnya ini ya. Jadi dia menulisnya N adalah S tambah S tambah S tambah S kemudian tambah 4. 1, 2, 3, 4 ya. S tambah S tambah S tambah S tambah 4 dan ini clear ya. Kemudian rekan yang lain ada Rizka ya menuliskan nah ini 4S plus 2 ini kebanyakan. Rubin hijaunya jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kebanyakan ini. Jelas ini enggak oke. Tapi secara matematis idenya seperti ini. Di sini adalah S ya, di sini S ditambah 1 ditambah 1. Jadi S plus 2. Ini totalnya adalah S plus 2. Ya, tetapi ide seperti ini jelas tidak akan memenuhi. Nanti kan kita buktikan. Ya. Kemudian ide dari Ayu adalah 2S plus 2. Di sini adalah S tambah 1 tambah 1. Jadi ini masing-masing adalah S plus 2. S plus 2 nya ada 2, ini juga S plus 2 ya, ini juga S plus 2 ada 2 di sini, maka dikalikan 2 kemudian ditambah 2S di sini S di sini S, total 2S seperti itu ya. Oke, nah jika ukuran sisi kolam renang yang akan dibuat adalah 10 ya, jadi S sama dengan 10 itu kita bisa nulisnya seperti itu. Hitunglah banyak ubin yang akan digunakan dengan menggunakan bentuk aljabar 1 sampai 3 ya. Menurut Rani ya, dengan dia akan merumuskan 4S plus 4 dengan mengganti S nya ini dengan 10 ya. 4 kali 10 adalah 40, 40 tambah 4 adalah 44 ubin. Oke, kalau menurut Joko
Joko bilang 4S plus 1. S-nya ini kita ganti angka 10, jadi 4 kali 10 plus 1. 10 plus 1 adalah 11, 11 kali 4 adalah 44. Ya, 44 sama. Ya, ini 44, ini juga 44. Ya. Coba ide dari Wisnu. Ya, Wisnu bilang S tambah S tambah S tambah S tambah 4, berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 4, 44 ubin masuk. Ya, ini sama. Nah, sedangkan Rizka dengan gambar seperti ini ketemu 4S plus 2, maka kalau dimasukkan S-nya ini adalah 10, ya, menjadi 4 kali 10 tambah 2, 4 kali 12, 48. Beda sendiri. Ya, memang dari awal sudah ada sesuatu yang salah. Ada yang lain ya dengan kerjaan Rizka. Gitu ya. Nah, Ayu merumuskan seperti ini dengan mengganti S-nya ini dengan 10, ya. Ini S-nya diganti 10, maka 2 kali 10 plus 2 tambah 2 kali 10. 10 plus 2 adalah 12, 12 kali 2 adalah 24, 24 tambah 20 adalah 44. Ya, ini clear sama. Ini beda sendiri Rizka. Ya, hitunglah luas kolam renang, jelas luas adalah sisi kali sisi. Ya, 10 kuadrat ya 100 meter persegi. Ya, ini 100 meter persegi. Nah, menurut kalian bentuk aljabar mana saja pada nomor 3 yang ekivalen, yang sama dengan bentuk aljabar Rani? Berdasarkan hasil perhitungan nomor 4, jelaskan jawaban kalian. Ya, jelas bentuk aljabar Joko, Wisnu, Ayu, karena bentuk aljabar tersebut menghasilkan nilai yang sama dengan Rani setelah disubstitusi, yaitu 44 ubin. Ya, sedangkan Rizka setelah disubstitusi akan menghasilkan 48 ubin. Ini ada yang lain. Lain dari yang lain, artinya salah ya. Oke, bentuk aljabar juga mempunyai sifat-sifat dan operasi yang sama dengan sifat-sifat dan operasi bilangan. Salah satu sifat penting adalah distributif. Ya, sifat distributif memiliki aturan sebagai berikut. Ya, jadi A dalam kurung B tambah C, ini A kali B adalah A kali B, kemudian di ini ya adalah A kali C. Ya, A kali B bisa tulis AB gitu saja, A kali C bisa tulis AC gitu saja. Bagaimana dengan pengurangan? Sama, ya, A kali B adalah A kali B, A kali C ditulis A kali C. Nah, A kali B dan A kali C boleh ditulis AB, AC. Nah, ini namanya bentuk faktor. Ini sama ini adalah bentuk faktor, sedangkan ini bentuk jabaran. Ya. Sifat distributif juga dapat digunakan untuk mengubah bentuk jabaran ke bentuk faktor. Ini adalah jabaran, ya. Dan di sini ada faktor yang sama-sama ada nilai 4, 4-nya dikeluarkan. Ya, ini kalau dikembalikan lagi 4 kali S adalah 4S. 4 kali 1 adalah 4 tambah 4, dan sama, kembali asal. Gitu ya. Nah, suku 4S dan 4 memiliki faktor umum yaitu 4, sehingga distributif ini dapat digunakan. Sebagai gambaran ya, ini jadi di sini adalah 4S, S-nya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya, ditambah 4, 1, 2, 3, 4 ya, bisa 4-nya ini dikeluarkan ya, menjadi 4S plus 1 ya. Ini sama juga dengan S tambah S tambah S tambah S tambah 4, sama dengan ini hanya menunjukkan ini semuanya ekivalen ya. Oke. Ada kolam renang yang dibagi menjadi beberapa bagian dengan tujuan penggunaan yang berbeda-beda. Ada bagian untuk anak-anak, ada bagian untuk perenang biasa, bagian perenang andal, atau bagian untuk menyelam. Diagram di bawah menunjukkan berbagai kolam renang dengan berbagai bagian. Satu pengukurannya dalam meter, ya, satuannya dalam meter. Tuliskan dua bentuk aljabar yang berbeda namun ekivalen untuk menyatakan area kolam renang dari masing-masing diagram. Diagram pertama seperti ini. Ya, kita bisa menulisnya seperti ini. Ya, 30 kali X plus 10. Ya, di sini luas adalah panjang kali lebar. Ya. Panjangnya adalah X plus 10, panjang dari sini ke sini, ya. Ini adalah X plus 10. Ya, panjangnya 30. Jadi ya kita kalikan 30 kali X plus 10 gitu aja. Boleh juga masing-masing dibagi menjadi dua luasan. Luasan pertama yang ini, ya, berarti 30 kali X. Luasan kedua yang ini, berarti 10 kali 30, ya.
10 kali 30 adalah 300. Jadi keduanya menghasilkan cara yang sama. Oke. Udah B model seperti ini. Kita bisa menulisnya seperti ini. X kali 25 tambah X. Ini anggap saja X adalah panjangnya. Ya, jadi ini panjang kali itu bisa titik dalam matematika. Lebar itu adalah ini. Dari sini ke sini adalah 25 tambah X. Ya, jadi panjang kali lebar artinya X kali 25 tambah X. Boleh juga masing-masing ini dihitung dulu. X kali 25 dan di sini kan X juga ya, luasnya adalah X kali X. Boleh seperti ini. Dipecah jadi 2 atau jadi 1 seperti ini. Hasilnya sama-sama. Bagaimana kalau gambarnya seperti ini? Ya, bisa menjadi X plus 2, panjangnya ini adalah X plus 2 atau lebarnya X plus 2 ya. Jadi luas adalah panjang kali lebar ya. Nah, ini anggap saja panjangnya X plus 2, lebarnya adalah X plus 3 ya. Dari sini ke sini adalah X plus 3 ya. Jadi X plus 3 dikalikan menjadi luas, atau ya ini dikalikan ya, ini adalah kayak penjabaran ya, atau dihitung satu-satu. X kuadrat itu apa? X kuadrat itu ini X kali X. Di sini panjangnya X, di sini X, ini adalah X kuadrat yang Pak Ali arsir. Ini adalah X kuadrat. 2X mana? 2 kali X ini 2X ya. Kemudian 3X mana? 3 kali X. 3 ya dikali X. Ini adalah X ya. Di sininya 3 kali X daerah sini 3X ya. Nah, ini adalah 3X. 6 itu 2 kali 3. Di sini 3, di sini 2 kali 3 adalah 6. Boleh seperti itu. Boleh juga 2X dan 3X kita jumlahkan ya. X kuadrat tambah 5X tambah 6 boleh aja, kenapa tidak ya. Ada 3 malah cara penulisannya jadinya ya. Lanjut seperti ini ya. Boleh kita tulis seperti ini, A dalam kurung B tambah C ya. Jadi di sini adalah B tambah C, panjangnya ini ya. Kok jadi B tambah C ya. Namanya luas adalah panjang kali lebar ya. Anggap saja panjangnya A, di sini adalah panjang, di sini adalah lebarnya ya. Panjangnya adalah A, lebarnya B tambah C, atau dihitung satu-satu. Luasan yang ini adalah A kali B ya. Luasan yang ini adalah A kali C. Di sini panjangnya kan A, di sini C, A kali C gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Pak Ali hapus dulu karena nutupi. Oke, dari sini tadi dipakai untuk terangkan, sekarang dihapus lagi. Oke ya. Jelaskan bagaimana diagram dan bentuk aljabar yang diperoleh memberikan gambaran mengenai sifat distributif. Ya, salah satu bentuk aljabar langsung menyatakan luas total kolam renang, sedangkan bentuk aljabar lainnya menyatakan luas total kolam renang dari luas bagian-bagian kolam renang pembentuknya. Tadi yang kiri adalah luas langsung total, ini adalah bagian-bagiannya. Ini bagian 1, ini bagian 2 kan gitu ya. Ini bagian 1, ini bagian 2 sesuai dengan Pak Ali arsir waktu menerangkan tadi. Ya. Lanjut. Pada bentuk aljabar yang diperoleh dari diagram C terdapat bentuk aljabar yang memiliki 4 suku. Dari keempat suku ini ada 2 suku yang sejenis yang Pak Ali jumlahkan tadi menjadi 5X tadi. Dalam hal ini adalah suku yang memiliki variabel sama. Ya, sama-sama variabel X. Gunakan sifat distributif dengan mengubah bentuk jabaran menjadi bentuk faktor yang menjumlahkan kedua suku sejenis ini sehingga aljabarnya menjadi 3 suku saja. Ya. Nah, kita lihat. Ya, di sini kita adalah X ya. Tadi sudah kita bahas ya, di sini X plus 2, di sini X plus 3 bisa seperti ini, dan ini adalah X 2X tambah 3X ya, 2X tambah 3X ini yang sama. Ya. Jadi bisa kita rangkum ya, 2 sama 3 ini ya X-nya kita keluarkan. Nah, bentuk distribusi 2 tambah 3 ini adalah 5. Jadi hasil akhirnya seperti ini.
Tadi Pak Ali sudah sempat mengerjakan bentuk seperti ini ya. Nah, bandingkan jawaban kalian dengan teman kalian, apakah ada bentuk aljabar yang berbeda menurut kalian. Nah, ini kalian sendiri ya, gimana di sekolah nanti ketemu sama teman kalian. Lanjut. Setelah menggunakan sifat distributif untuk menjabarkan suatu bentuk aljabar, terkadang akan menghasilkan suku yang sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel sama atau suku konstanta dalam bentuk aljabar. Ya, jadi misalnya tadi ya, x kuadrat tambah 2x tambah 3x ya tambah 6, nah ini sejenis, sama-sama memiliki variabel x. Di sini memiliki variabel x ya. Kalau variabelnya sama, ini artinya suku sejenis ya. Lanjut. Nah, ini contohnya. Ini tempatnya untuk ngasih contoh, Pak Ali hapus lagi biar kelihatan ya. Nah, ini adalah contoh dua suku sejenis ya. Jadi kalau sejenis memiliki variabel yang sama, dalam ini adalah variabel 5x ya, di sini variabel 7x. Ini kalau dijumlah menjadi apa? 5 tambah 7 12. Ini kalau dijumlah 15 dikurangi 2 yaitu 13. 13n. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang penjumlahan dan pengurangan suku sejenis dapat kalian lakukan dengan menggunakan sifat distributif dengan mengubah bentuk jabaran ke faktor-faktor seperti contoh di bawah ini. Ya. Jadi 5x tambah 7x. Nah, kita akan mendapat 12x, tapi penjabarannya bagaimana? Sebenarnya ya, x-nya kita keluarkan dulu. Ya, kemudian 5 tambah 7 adalah 12. Dan ini juga sebenarnya n-nya kita keluarkan dulu. 15 kurangi 2 adalah 13. Clear ya? Mendapat seperti ini itu bagaimana? Nah, kalau kalian sudah terbiasa, langkah ini bisa kalian skip langsung hasilnya. Tapi untuk sekarang ini ya kalian tunjukkan ya untuk memahami prosesnya. Oke. Meskipun tanpa menggunakan sifat distributif, penjumlahan dan pengurangan suku-suku sejenis ini sebenarnya merupakan suatu perhitungan yang sangat intuitif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya x itu mangga. 5 mangga ditambah 7 mangga. Berapa mangganya? Mangganya ada 12 mangga. Kan gitu toh, intuitif sekali. Punya 15 jeruk, dimakan 2 jeruk menghasilkan 13 mensisakan 13 jeruk. Jika n ini adalah jeruk. Gitu ya. Sangat intuitif. Lanjut. Tulislah sebuah analogi atau contoh kejadian sehari-hari untuk masing-masing bentuk penjumlahan dan pengurangan suku sejenis berikut sehingga dapat dipahami dengan baik. Ya, contohnya seperti ini. Kita bisa nulisnya 2 pensil. Ya, dengan x itu pensil ya. Ya, jadi x adalah pensil. Ya, x adalah pensil. Ya, jadi 2 pensil tambah 3 pensil sama dengan 5 pensil. Atau ini bisa kita bayangkan 7 pisang dikurangi 4, dimakan 4 pisang tinggal 3 pisang. Nah, dimakan itu dikurangi ya. Dikurangi. Ya, dimakannya dikurangi. Oke. Tulislah sebuah analogi atau contoh kejadian sehari-hari untuk masing-masing penjumlahan dan pengurangan suku tidak sejenis berikut sehingga dapat dipahami dengan baik bahwa operasi tersebut tidak mungkin dilakukan. Misalnya x tambah y sama dengan 5. Nah, kita menjadikannya 2 kilo emas ditambah 2 kilo batu sama dengan 5 kilo. 5 kilo apa? Emas apa? Batu? Kaget. Bingung. Ya, jadi ini emas apa batu 5 kilonya ini? Nah, ikut emas apa ikut batu ya? Jadi ini adalah tidak mungkin dilakukan. Ya. Ayo gunakan semua sifat-sifat dan operasi aljabar yang telah kalian pelajari untuk membuktikan bahwa S tambah S tambah S tambah S tambah 4 sama dengan 2S tambah 2 tambah 2S mempunyai bentuk yang ekuivalen dengan 4S tambah 4. Berikan keterangan sifat-sifat yang kalian gunakan setiap tahap pembuktian, bandingkan tahapan pengerjaan dan penggunaan sifat-sifat operasi aljabar kalian dengan teman-teman kalian. Salah satu alternatif jawabannya adalah ya S tambah S tambah S tambah S tambah 4 adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah S tambah 4 menjadi 4S tambah 4. Ini kita menggunakan sifat distributif
ya, atau S tambah S tambah S tambah S tambah 4 adalah 1 tambah S tambah S tambah S tambah 4 ya, ini sifat distributif ya. Di sini kita 2S tambah S tambah S tambah 4 ya, karena ini sudah digabungkan ya. Nah, ini di sini kita jumlahkan 2 ini aja, S-nya dikeluarkan ya, menjadi 2 tambah 1 S tambah S tambah 4. 2 tambah 1 adalah 3, 3S tambah S tambah 4 ya. Sekarang S-nya kita jumlahkan lagi, 3 tambah 1 S tambah 4, akhirnya ya ketemu ini juga tapi panjang, ngapain ya, cara ini lebih mudah dan S tambah 2 tambah 2S ya, 2 kali S adalah 2S, 2 kali 2 adalah 4 tambah 2S, 2S tambah 2 S-nya dikumpulkan ya, 2S tambah 2S tambah 4 ya. Jadi ini adalah sifat komutatif. Komutatif dibolak-balik, dibalik-bolak sama. S-nya ditaruh sini dan ditaruh sini, hasilnya sama. Ya. Nah, maka 2 tambah 2S tambah 4 ya, 4S plus 4 seperti ini. Ya. Oke. Tulislah setiap bentuk aljabar dalam bentuk jabaran. Ini bisa kita jabarkan. Yang A, ya. 3 kali X menjadi 3X, 3 kali 2 menjadi 6. Clear? Clear. Oke, 8 dikali 2X adalah 8 kali 2 16. X nya tetap ada ya, jadi 8 kali 2X adalah 16X. 8 kali min 5 adalah min 40. Clear? Oke, nomor C sekarang. 2X kali X adalah 2X kuadrat, 2X kali X ya, jadi X kali X kan X kuadrat, 2 nya tetap ya, jadi 2X kuadrat, 2 kali 5 ya, 2X kali 5 adalah 10X. Clear ya? Oke. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, di sini nanti akan menjadi seperti ini ya, X kali X adalah X kuadrat ya, X kali 3 adalah 3X, caranya gitu ya. Kemudian 1 kali X adalah X, kemudian 1 kali 3 ya adalah 3, kemudian X dan 3X bisa kita jumlah menjadi 4X. Nah, gitu ya prosesnya ya. Lanjut, tulislah setiap bentuk aljabar tersebut dalam bentuk faktor. Kita memfaktorkan sekarang. Nah, 12 dan 6 sama-sama ada faktor 6 nya ya, ini bisa ditulis 6 kali 2X plus 1 ya, 6 kali 2X plus 1 dalam kurung ya. Jadi 6 kali 2X adalah 12X, 6 kali 1 adalah 6, kembali ke asalnya ya. Kalau seperti ini X nya dikeluarkan ya, menjadi X ya, X plus 2, ngeceknya X kali X adalah X kuadrat, X kali 2 adalah 2X, kita ngeceknya dibalik ini ya. Kalau seperti ini bisa kita tulis ya, X tambah X tambah X adalah 3X ya kan, kemudian tambah 3, 3 nya bisa keluarkan, 3 dalam kurung X plus 1. Kalau dikembalikan 3 kali X 3X, 3 kali 1 ada 3, seperti itu ya. Kalau ngecek ulang ya kita kalikan aja. Oke, seperti ini. Nah, di sini memfaktorkan ya, caranya kita bikin 2 kurung ya, kiri kali kiri ya sama dengan yang kiri. Jadi di sini harus X, di sini harus X ya. Kanan kali kanan sama dengan yang kanan. Berapa? 6 itu bisa dapat dari 2 kali 3 ya, dan sama-sama plus. Nah, kiri kali kiri yang kiri, kanan kali kanan yang kanan, dalam kali dalam, ini 2X, luar kali luar, di sini adalah 3X ya. Kalau kita jumlah menjadi 2 tambah 3 adalah 5X, seperti itu. Menjadi seperti ini ya. Kalau dari sini ke sini tadi sudah ya, yang D ini tadi mirip. Oke, ini namanya memfaktorkan. Oke, seorang siswa menuliskan jawabannya untuk membuktikan bahwa 2X plus 3Y plus Y mempunyai bentuk ekuivalen dengan 3Y plus 6 ya. Di sini 2Y plus 3 tambah Y ya, ini 2 kali Y adalah 2Y, 2 kali 3 adalah 6 ya, dan Y adalah Y. Ditulis apa adanya ya. Nah, sifat ini adalah sifat distributif ya.
Jadi perkalian kayak pelangi ini namanya distributif. Kemudian di sini 2Y tambah Y sama dengan 6. Di sini Y-nya dipindah tempat. Ya, dipindah tempat. 6-nya dipindah tempat. Nah, pindah tempat ini kita mengenalnya sebagai sifat komutatif. Dibolak-balik sama saja. Ya. Kemudian di sini difaktorkan. Ya, sama-sama ada faktor Y-nya. Ya, kayak Y-nya dikeluarkan, ini kita menggunakan sifat distributif lagi. Ya, 2 tambah 1 adalah 3, 3 tambah 6 hasil akhir ya. Sifat apa? Ya sudah kita jawab tadi. Oke. Lengkapilah tabel bentuk aljabar di bawah ini dengan variabel X yang diberikan pada tabel. Di sini ada 2 persamaan pertama ya, persamaan kedua. Ya. Kita masukkan min 1 pada persamaan pertama dulu. Ya, ini 1, ini 2. Oke. Kalau kita masukkan X sama dengan 1, ya, X-nya ini kita ganti angka 1. X-nya ini kita ganti angka 1. Ya, 2 kali 1 tambah 3. Ya, kemudian 4 kali 1. Ya, kali min 1, maaf ya. Ini kan ganti min 1. Kemudian dikurang 7. 2 kali min 1 adalah min 2, 3-nya tetap ya. 4 kali min 1 adalah min 4, terus min 7. Nah, ini yang dalam kurung didahulukan. Ya, min 2 kali 3 adalah 1, tambah ya, min 2 tambah 3 adalah 1, min 4, min 7 adalah min 11. Kalau kita jumlahkan sama dengan 10. Ya, ini harusnya ada sama dengannya gini. Ya. Oke. Jadi sama dengan 10. Ya. Bagaimana dengan 6x min 4? Kita masukkan X sama dengan 1. X-nya ganti 1. 6 kali min 1 dikurangi 4. 6 kali min 1 adalah min 6 ya. Maka sama dengan min 10 hasilnya. Min 6, min 4, min 10. Min 10. Kita coba kalau 0. Kita masukkan X sama dengan 0 ke persamaan awal. 2 kali 0 ya tambah 3, 4 kali 0 kurangi 7. 0 tambah 3 adalah 3, 0 kurangi 7 adalah min 7. Kalau kita jumlahkan sama dengan min 4. Ya, sini min 4. Bagaimana untuk yang bawah? 6 kali 0 min 4 sama dengan min 4 juga. Ya, sama ya. Bagaimana dengan 1? Kita masukkan ke persamaan pertama. Kalau X-nya 1, X-nya diganti 1, 2 kali 1 tambah 3, ya ditambah 4 kali 1 dikurangi 7. Ya, ini menjadi 2 tambah 3 ditambah 4 kurangi 7. 2 tambah 3 adalah 5, 4 kurangi 7 adalah min 3. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 2. Oke, 2. Bagaimana kalau persamaan 2? Kita masukkan 6 kali 1 ya adalah 6 dikurangi 4, 2 juga. Loh, artinya 2 ini ekivalen nih kelihatannya. Kita coba satu angka lagi. X kita ganti 2. Ya, 2 kali 2 tambah 3 ditambah 4 kali 2 kurangi 7. Ya, jadi 4 tambah 3 ditambah 8 kurangi 7. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Oke, kalau kita masukkan yang bawah persamaan kedua, 6 kali 2 kurangi 4. 6 kali 2 sama dengan 12 kurangi 4 sama dengan 8. Sama. Artinya apa? Kedua persamaan ini adalah ekivalen. Ya, kedua bentuk aljabar ini ekivalen. Berdasarkan hasil pada tabel di atas, apakah bentuk aljabar 2x tambah 3 tambah 4 min 7 ekivalen dengan bentuk aljabar 6x min 4? Iya. Ya, ekivalen. Jika menurut kalian kedua bentuk aljabar tersebut ekuivalen, maka buktikan dengan menggunakan sifat-sifat dan operasi aljabar. Ini adalah buktinya. 2x plus 3 tambah 4x min 7 ya adalah 2x plus 3, kurungnya dibongkar. Ya, kalau ini plus ditulis apa adanya, kalau minus beda cerita. Ya. Nah, 2x tambah 4x adalah 6x, ya 3 dikurangi 7 adalah min 4. Oke, clear ya? Hitunglah penjumlahan dan pengurangan suku sejenis dengan koefisien pembentuk pecahan berikut dengan menggunakan sifat distributif. Yang A ya kita hitung, ini setengah tambah setengah kali X sama dengan X. Ya, setengah tambah setengah kan 1. Bagaimana dengan B? B ini sama dengan ya di sini 2/3 tambah 1/4. Ya. Nah, di sini dapat 12 dari mana Pak Ali ini? Nah, dicamakan penyebutnya. Pak Ali tulis terpisah di sini ya. 2/3
ditambah 1/4 disamakan penyebutnya sama-sama dijadikan 12. 3 menjadi 12 kali 4. 3 kali 4, 2 juga dikali 4, 4. 2 kali 4 adalah 8. 4 jadi 12 adalah kali 3. Bawah kali 3, atas kali 3. Ini adalah 3. Kalau kita jumlahkan 11/12. Kalau A-nya ngikut aja di belakang. Kan itu ya. Lanjut. Yang C. Nah, di sini 2/3 dikurangi 1/2. Terus T. 3/2 dikurangi 1/2. Pak Ali tulis di sini ya. 3/2 dikurangi 1/2, penyebutnya sudah sama, pembilangnya aja dikurangi menjadi 2/2. 2/2 adalah 1. T gitu aja. Oke. Bagaimana dengan yang D? Ya, yang D ini bisa sama ya. Ini kita M-nya kita keluarkan, tinggal 1/3 kurangi 1/2 menjadi -1/6. Bagaimana ceritanya? Ya. 1/3 dikurangi 1/2 sama-sama dijadikan 1/6. Ya, sama-sama jadikan 1/6. 3 menjadi 6 dikalikan 2, bawah dikalikan 2, atas dikalikan 2. Ya. 2 menjadi 1/6. Ya, 2 menjadi 6 kalikan 3, bawah kalikan 3, atas juga dikalikan 3. Ya, 2 dikurangi 3 adalah -1, -1/6. Gitu ya ceritanya. Oke, yang E. Ini sama-sama B kuadrat sama. Ya. Setengah tambah 1/5 B kuadrat. Setengah tambah 1/5, 1/2 ditambah 1/5. Nah, ini ada cara cepat kalau kalian mau. Caranya adalah dikalikan silang. Ini dikalikan dapat 5. Ini dikalikan ke sini, 2 kali 1 dapat 2. Ini ditambahkan, terus yang bawah dikalikan. 2 kali 5 adalah 10. Nah, 5 tambah 2 adalah 7/10 jadinya. Ya, ini cara cepat. Nah, atas dikalikan silang dengan bawah, terus kemudian yang bawah dikalikan bawah. Oke. 3 dari bentuk-bentuk aljabar berikut mempunyai bentuk yang ekivalen. Tentukan bentuk aljabar mana yang tidak ekivalen dengan 3 bentuk aljabar tersebut dan jelaskan mengapa. Ya. 5x tambah 2x sama dengan tambah 3. 5x tambah 2x adalah 3x. Ya, langsung saja ini adalah 3x plus 3. Kalau ini 3 kali x adalah 3x, 3 kali 1 adalah 3. Sama 3x plus 3. Ya, jadi 3 kali x adalah 3x, ya, 3 kali 1 adalah 3. Oke ya, clear ya. Yang ini 2x tambah 5x adalah -3. Nah, ini beda sendiri. Ya. Kalau ini ya memang sama. 3x plus 3 ya. Jadi nggak perlu kita apa-apain. Ya, yang C, J, D, W beda sendiri adalah yang C. Ya, bentuk ABD ekivalen dengan bentuk 3x plus 3, sedangkan bentuk C dengan bentuk aljabar ini tidak ekivalen, beda. Ya, beda, lain. Tulislah 3 bentuk aljabar yang ekivalen dengan masing-masing bentuk aljabar berikut ini. 2x plus 4 ekivalen dengan apa saja? Bisa x tambah 2 tambah 2 boleh. Bisa 2x tambah 2 boleh. Toh sama toh. 2 kali x 2x, 2 kali 2 4. Boleh seperti ini, boleh. 2 kali x 2x, 2 kali 1 adalah 2. 2x tambah 2 adalah 2x. Ya, ini adalah bisa kita uraikan ya. 2 kali x adalah 2x, 2 kali 1 adalah 2, ya, tambah 2. Hasilnya sama. Ya, 2x plus 4 juga. Ya kan? Ya. Balik asal lagi. Ya. Nah, ini Pak Ali hapus dulu gitu. Habis cara-cara dihapus. Nah, nanti untuk tempat yang berikutnya misalnya. Oke. 5K min 2 bisa saya tulis di sini. 2K min 1 tambah K. Boleh. Kalau kita uraikan lagi 2 kali 2K adalah 4K. Ya, 2 kali 1 adalah min 2. 2 kali min 1 adalah min 2 ya. Terus kemudian tambah K. Ya, K tambah K adalah 5K. 5K min 2. Kan gitu, sama balik asal. Boleh juga tulis seperti ini. Ya. Ini kalau diuraikan 2 kali 5 per 2K adalah 5K. 2 kali 1 adalah min 2. Loh, sama. Boleh tulis seperti ini. Ya, ini kalau diuraikan adalah 3K. Ya, tambah 4 tambah 2K dikurangi 6. Dikurangi 6.
ya, maka 3K tambah 2K adalah 5K. 4 dikurangi 6 adalah min 2. Loh, sama. Gitu ya membuktikannya. Nah, berikan sepasang tanda kurung ya, sehingga bentuk aljabar di ruas kiri ekivalen dengan bentuk aljabar di ruas kanan. Ya, jawabannya adalah seperti ini. Nah, jadi di sini kita kasih kurung ya, di sini n plus 3. Nah, kita kasih kurung di sini. Sudah sama ini. Ya, hasilnya 5 kali n adalah 5n, ya kan? 5 kali 3 adalah 15, ya kan? Min 3n. Nah, 5n dikurangi 3n ada 2n, ya, plus 15. Clear ya? Bentuk seperti ini, ya, kita ngasih kurungnya di sini. Nah, oke. Jadi 5n, 3 dikurangi 3 kan 0. Nah, ya 0 kali kan ya 0, tetap 5n, kan gitu. Ini ngasih kurungnya di sini, ya, di sini ngasih kurungnya. Nah, maka 3 kali 3 ini kan 0, habis ya. 5 kali n lagi 5n kuadrat, gitu ya. Oke, jabarkan dan jumlahkan atau kurangkan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut ini. Untuk yang A, ya, ini bisa kita tulis seperti ini. 2x tambah, ini kita buang kurungnya. Kalau ini plus, langsung aja tulis apa adanya. 2x tambah 2 tambah x tambah 5. Terus kita kumpulkan x dengan x. 2x tambah x adalah 3x, ya. 2 tambah 5 adalah 7. Yang B sama, persis cara jawabnya, ya. Dan di sini kita kumpulkan x-nya, 7x dikurangi 3x adalah 4x, min 2 tambah 5 adalah 3. Yang C sekarang. Yang C lah, di sini minus, ingat ya. Di sini 5x tambah 1 dikurangi 1 apa adanya, tapi ini ingat, minus kali 2x adalah minus 2x, minus kali plus 3 adalah minus 3. Kemudian sama ya, x dikumpulkan dengan x, 5x kurangi 2x adalah 3x, min 1 min 3 adalah min 4. Bagaimana dengan ini? Ini hati-hati di belakangnya ya, kalau ini minus itu hati-hati ya, hati-hati. Depannya kita tulis apa adanya, 3x min 2, tapi ini minus kali minus ini plus 2x, minus kali minus ini plus 1. Kita kumpulkan dengan x, min 3x plus 2x adalah min x, min 2 tambah 1 adalah min 1. Yang E sekarang, yang E ini pertama kita kalikan, 3 kali X adalah 3X, 3 kali 10 adalah 30, ya, ditambah di sini plus ya, plus saja yang ikuti, plus 4 tambah kali 3X adalah plus 12X, plus 4 kali min 2 adalah min 8. Kemudian X kita kumpulkan dengan X, 3X tambah 12X adalah 15X, 30 dikurangi 8 adalah 22. Clear? Ini sama, 7 kali 2x adalah 14x, 7 kali 6 adalah 42, min 3 kali 3x adalah min 9x, ya, ini min 3 kali 3x, min 3 kali 8 adalah min 24, x kita kumpulkan dengan x, kita jumlah menjadi 5x, 42 kurangi 24, 18. Nah, ini agak susah, seper-seperan ini, ya, tapi tetap caranya sama, ya. Setengah dikali 5x adalah 5x per 2. Setengah dikali min 1 adalah min setengah. 3 per 2 kali x adalah 3 per 2x. 3 per 2 kali min 2 adalah min 3. X kita kumpulkan dengan x, ya, 5x, 5 per 2x dikurangi 3 per 2x, ya, tambah ya ini ya, akan menjadikan 8 per 2x, ya, min setengah min 3 adalah min 3 setengah, ya, jadi 8 per 2 ini adalah 4, jadi hasilnya seperti ini hasil akhirnya. Yang terakhir ini sama, ya, hanya lebih rumit. Nah, karena soal terakhir di sini sepertiga kali 4x adalah 4 per 3x, sepertiga kali 7 adalah 7 per 3, min, ya, ingat ini minus ya, minus 1/6 kali 5x adalah 5 per 6x, minus 6, ya, ini tadi sudah, minus 6 kali minus, ini minus kali minus plus 11 per 6,
Kemudian X kita kumpulkan dengan X, yang tidak ada X-nya kita kumpulkan dengan yang tidak ada X-nya, terus disamakan penyebutnya, sama-sama jadikan 6. 3 jadi 6 kalikan 2, 4 juga dikalikan 2 jadi 8. Ya, di sini 7 jadikan 6, 3 kali 2 adalah 6, 7 juga dikali 2 jadi 14. Kemudian X dikumpulkan dengan X, ya, terus kita jumlah 8 per 6. X dikurangi 5 per 6, X adalah 3 per 6, X yang artinya sama dengan setengah ya, 3 per 6. 25 per 6 ya, tetap kita tulis 25 per 6 gitu aja. Oke, sekarang nomor 10, literasi finansial. Reno melakukan investasi melalui deposito dengan bunga 4%. 4% ini artinya apa? 4 per 100. Ya, ditulis 4, di sini nolnya maju 21 ya. 2, di sini kasih aja 0 ya. Jadi ada koma, terus di sini 0. Jadi 0,04 ya. Jadi 4% ya. 4% ini boleh ditulis 0,04. Clear ya? Maka di sini 0,04. Reno berencana untuk tidak menarik uangnya sepanjang tahun. Reno menuliskan bentuk aljabar adalah tabungan adalah P ya, investasi tambah 0,04 kali investasi ya, untuk menyatakan banyak uang pada akhir tahun pertama. Jelaskan mengapa bentuk aljabar tersebut benar ya. P menyatakan uang investasi Reno ya, uang investasi Reno, sedangkan 0,04 P menyatakan besar tambahan uang dari bunga yang diperoleh ya. Jadi uang yang diterima adalah uangnya sendiri plus tambahan bunga. Bunga itu dihitung berdasarkan uang yang disimpan. Semakin besar uang yang disimpan ya bunganya semakin besar. Kalau persentase bunganya sama, gitu ya. Tulislah bentuk aljabar yang ekuivalen dengan dalam bentuk faktor. Ya, P bisa kita keluarkan. Ya, P kita keluarkan menjadi seperti ini. Kalau kita masukkan lagi P kali 1 adalah P ya, P dikali 0,4 ya 0,04 P ya. Jadi ini valid pemfaktorannya sudah. Oke. Jika Reno melakukan investasi sebesar 10 juta, berapa banyak uang yang dimiliki Reno pada akhir tahun? Tinggal ganti P ini dengan 10 juta ya. 1 tambah 0,04 P, 1 tambah 0,04 adalah 1,04 dikalikan 10 juta adalah di sini 10.400.000 ya, banyak uang Reno pada akhir tahun seperti itu. Oke, clear ya. Nah, ini adalah akhir dari video kita. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang sudah subscribe ya komen ya. Oke Pak, yang tidak seperti itu atau ya di share ke teman-teman ya. Oke, dan Pak Ali akan berterima kasih kalau kalian like video ini. Thank you for watching.